أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. Sebenarnya yang namanya hafal Al-Quran itu mau atau tidak mau, karena kita di sini dituntut sesuai dengan kemauan kita sendiri, kita mau atau tidak. Menurut saya, salah satu motivasi untuk saya menghafal Al-Quran yaitu agar saya bisa dekat dengan Allah. Karena dengan menghafal Al-Quran itu kita bisa mengetahui dan memahami perkataan-perkataan Allah lewat Al-Quran itu. Dan dengan seperti itu, maka seorang hamba itu mungkin bisa lebih dekat dengan Robnya ketika mengetahui perkataan-perkataannya. Memang penting menghafal sebenarnya. Soalnya menghafal kita itu nanti akan mengangkat derajat kita sesuai dengan hafalan kita. Jadi makanya sangat penting dan itu berpengaruh untuk masa di dunia dan di akhirat insya Allah. Sebenarnya sih hanya satu gitu, yaitu membahagiakan orang tua. Kenapa orang tua kita harus dibahagiain? Karena sampai seumur detik ini pun perasaan saya untuk membahagiakan orang tua itu nggak ada gitu. Apa sih yang bisa dilakukan dari seorang anak muda seperti saya gitu? Ingin membahagiakan orang tua, karena penghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah, dan secara otomatis pasti orang tua juga termasuk keluarga Allah. Setelah menghafal Al-Quran ini, menurut saya itu dituntut untuk lebih baik lagi karena sudah mengetahui perintah dan larangan Allah. Setidaknya kita tuh ada usaha untuk menjalankan apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran yang telah kita hafal. Kita sebenarnya sebagai umat Islam sendiri, apalagi sebagai pemuda, seharusnya selain menghafal Al-Quran juga tahu akan kandungannya dengan artinya, kemudian bisa kita aplikasikan juga. Karena kalau misalkan kita bisa memahaminya juga, kita bisa mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah tempat untuk menghafal Quran sebenarnya. Kemudian kita berpikir bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, ya, mengapa kamu membaca Al-Quran tapi kemudian hati kamu terkunci, ya. Nah, jadi di Kriyat Quran insya Allah kita bercita-cita ketika anak-anak ini, para santriwati dan santri ikhwan dan akhwat itu menghafal Quran, mereka kemudian bisa menjalankan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Santri tersebut kita motivasi dengan beberapa keutamaan dari Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW sabdakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan hadis ini tentunya si santri tersebut insya Allah akan sedikit termotivasi gitu kan. Coba menghafal satu ayat satu hari, enak rasanya. Pertama sih mulai boring, mulai bosan. Soalnya susah masuk menghafal. Kan tapi lama-lama rasanya pertama cuma dapat satu hari satu halaman, 3 bulan kemudian dapat 1 lembar, dan seterusnya 6 bulan kemudian bisa dapat 2 lembar. Itu karena sudah keasik gitu. Makanya coba aja dulu, itu yang paling penting. Kenapa sih Ustazah gitu kan? Padahal saya rajin menghafal gitu kan, dari bangun tidur sampai mau setoran tuh baca Quran terus gitu. Tapi kenapa saya cuma dapat 1 halaman gitu kan? Terus ya saya bilang ya sabar aja gitu ya. Tiap orang kan berbeda gitu ya. Tidak
tidak sama antara si A dan si B gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan seringnya kita komunikasi, semangatnya untuk menghafal masih terus berlanjut. Bahkan sekarang bisa sampai 3 halaman ya. Awalnya saya pernah berpikir sebelum berniat untuk menghafal Al-Quran, menurut saya menghafal Al-Quran itu adalah pekerjaan yang sangat sulit sekali. Apalagi saya melihat Al-Quran segini tebalnya. Apakah mungkin orang manusia biasa seperti saya ini bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz? Tapi setelah saya coba-coba untuk sering membaca Al-Quran dan mencoba sedikit demi sedikit menghafal, ternyata menurut saya Al-Quran itu nggak sesulit apa yang saya kira. Dan saya yakin saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Dapat hikmah. Kalau apabila misalnya nggak bisa masuk, cari inspirasi yang lain, cari tempat-tempatnya, sehingga melupakan kita dengan ayat tersebut, ayat-ayat yang nggak bisa masuk itu. Akhirnya pas udah teriak, udah keluar semua kan, frustasi semuanya. Pas menghafal, alhamdulillah lancar, seperti itu. Hambatan banyak. Kenapa banyak? Karena saya memang backgroundnya bukan dari awal pesantren gitu. Dari pertama SD, SMP, SMA, semua negeri. Begitu ketika masuk pesantren Geria Quran ini, ada terasa beban berat. Yang pertama saya rasakan adalah sulit menghafal. Bagaimana dibilang sulit? Karena emang sebelumnya saya jauh dari Al-Quran. Dalam arti membaca atau tilawah saja jarang. Nah, bagaimana ketika tiba-tiba pengen menghafal dan tiba-tiba susah? Dan itu saya rasakan benar-benar terasa. Sampai waktu itu saya menangis, kenapa nggak bisa menghafal? Maka banyak curhat kepada Ustadz. Kenapa? Apa jawaban Ustadz adalah dan bersabar dan ada ikhtiar, kemudian doa. Akhir triwulan pertama, maka kemudahan itu sudah saya dapatkan. Sehari sehalaman saya bisa lakukan, walaupun pertama sebelumnya itu 1 ayat pun susah masuknya. Kok bisa gitu? Ya itulah perjalanan dan butuh perjuangan sebenarnya. Yang menjadi hambatan adalah, yang paling besar hambatannya adalah malas. Itu saja. Tapi apabila kita rajin, oh ya udah, maka apapun yang terjadi, susah pun ayat itu ya mudah aja. Karena sebenarnya itu adalah keyakinan dan keinginan yang kuat. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesungguhan itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Jadi harus sesuai dengan kesungguhannya. Jadi tidak mengenal yang namanya gimana, tapi yang mengenal kesungguhan. Dan masalah pencapaian itu tergantung santrinya itu sendiri. Sebelum menghafal itu, terlebih dahulu baca dulu artinya, supaya kita mengerti, oh ceritanya tentang seperti ini. Nah, ntar kalau misalnya kita udah mengerti artinya, biasa ke bawah dengan ayatnya. Oh artinya sama dengan, biasanya kan ada perkataan bahasa Indonesia sama perkataan bahasa Arab sama, jadi mudah dihafal. Artinya dulu, udah ditadaburi, akhirnya bisa menghafal. Udah menghafal, enak biasanya, langsung cepet menghafal. Setiap santri gitu, setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar kecerdasannya itu berbeda-beda gitu. Tentunya kita juga tidak memaksakan seorang santri itu untuk menghafal sesuai seperti yang kita kehendaki gitu. Tetapi tentunya semaksimal yang dia mampu. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, sehingga di Geria Quran antara asatis dan antara santri itu tidak ada yang membedakan, sehingga mereka mengeluhkan apa saja mereka akan ngomong langsung kepada asatisnya. Dan begitu pun asatis ketika mendapatkan santrinya mungkin hari ini futur, hari ini mereka malas, hari ini mereka jenuh, langsung ditanyakan kepada santri yang berkaitan, sehingga satu sama lain itu saling melengkapi. Memberikan solusi ya bagi para santri yang merasa jenuh dengan menghafal Al-Quran, yakni yang pertama kita terus memotivasi mereka ya, memotivasi bagaimana untuk tidak futur, tidak down. Kemudian kita juga punya rekreasi, misalnya semacam tahun baru itu kita mengadakan malam bina iman dan takwa. Itu pernah di Masjid At-Tin Taman Mini dan di Masjid
di Bank Indonesia. Kami juga memberikan semacam tambahan pelajaran, ya. Jadi bukan melulu untuk menghafalkan Al-Quran, tapi kita juga punya program yang lain semacam pelajaran fikih, hadis, dan juga sakofah Islamiyah. Kemarin sih dalam program itu ada kursus bahasa Inggris, kursus menyetir mobil. Nah, jadi yang program-program di luar Al-Quran. Terus perpustakaan juga ada gitu untuk menambah wawasan lain anak-anak di sini. Kami juga punya program semacam olahraga, ya. Jadi ada futsal, ada bulu tangkis, ada sepak takraw, ada tenis meja, kemudian juga ada senam. Tentunya ketika ada santri yang melanggar gitu ya, ada santri yang tidak taat kepada aturan, kita punya aturan sendiri juga gitu ya, yang mana bahwa aturan ini berlaku bagi semua santri gitu ya. Kalau mereka melanggar, maka kita berikan sanksi tersebut. Misalnya kalau secara aturan si santri enggak setora hafalan gitu dalam hari itu, tentunya itu akan dipanggil gitu kan, seperti itu, diberikan peringatan dulu gitu, kenapa dan sebagainya, kemudian kita motivasi. Kalau masih juga tidak bangkit gitu, tidak termotivasi, maka kita berikan peringatan gitu kan, seperti itu, peringatan tertulis, bahkan mungkin kita telepon orang tuanya. Tetapi kalau misalnya dengan seperti itu juga masih nggak bisa, ya apa boleh buat, kita akan bertindak untuk mendeonya. Bangun. Langsung ya sudah bangun. Langsung untuk. Bangun. Bangun. Tidak manja. Itu ketika sepertiga malam, suasananya itu lebih tenang. Kemudian hati khusyuk pun ada. Maka dari itu, kayaknya cahaya-cahaya Allah itu datang gitu. Maksudnya kita bisa lebih tenang, hafal pun mudah masuk. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita susah bangun malam. Dan bagaimana kita akan bisa menghafal dalam waktu itu. Maka solusinya adalah ketika kita mau tidur, dipercepat tidurnya, mungkin jam 9 atau sebelum jam 10, maka bangun malam itu bisa kita lakukan, habis tahajud, kemudian kita menghafal. Maka mungkin habis subuh bisa kita storin dengan lancar insya Allah. Sebenarnya setiap triwulan gitu ya, ketika diumumkan prestasi santri-santri hasil ujian mereka gitu ya, kita berikan reward gitu ya bagi mereka-mereka yang 3 besar gitu, putra-putri gitu, seperti itu. Dan banyak bermacam-macam, ada berupa ya bingkisan dan sebagainya gitu ya. Ini tentunya untuk memotivasi yang agar mempertahankan gitu semangatnya, dan akan memotivasi juga yang teman-temannya yang lain untuk bisa berkompetisi gitu, seperti itu. Fastabiqul khairat. Soalnya ibu saya kan lagi sakit. Nah, jadi kalau ada kabar dari ibu lagi sakit, ya sering kepikiran ibu gitu. Apalagi semenjak saya menghafal di sini, ibu udah 2 kali menjalankan operasi. Ya, jadi pas di situ seringnya pas lagi menghafal, ya keingetnya pengennya pulang gitu. Ingat orang tua, ingat ibu. Ya tapi di balik itu ada termotivasi lagi gitu. Ya saya harus cepat-cepat menyelesaikan ini supaya bisa cepat pulang, bisa ketemu sama ibu gitu. Soalnya ya motivasi saya pertama menghafal itu adalah ibu. Santri itu punya jatah pulang, menjenguk orang tuanya minimal 6 bulan sekali. Jadi dalam waktu 6 bulan itu mereka boleh pulang untuk menjenguk keluarganya. Wah, kangen ya, yang namanya kangen pasti ada, apalagi sama orang tua yang setiap harinya kalau misalkan kita di rumah sering dimarah-marahin, ya di sini kita kangen lah. Kangen karena sering dinasihatin sama orang tua kita, dia ngintin sholat subuh misalnya dan sebagainya. Pasti rasa kangen itu pasti ada sama keluarga. Halo, Assalamualaikum. Bu, kangen Bu, pengen pulang. Sebenarnya
pengumpulan HP ini tujuannya untuk membuat mereka lebih fokus ya. Kita sudah coba membebaskan mereka gitu untuk memegang HP dari angkatan pertama dalam waktu beberapa bulan. Ternyata HP ini dampaknya sangat banyak gitu, membuat para santri ini kadang-kadang dia lalai, setoran hafalannya kadang jadi terganggu dengan adanya HP ini. Kadang-kadang mereka ngaji, ada bunyi SMS masuk gitu kan, hilang konsentrasi di situ. Mereka ketemu dengan malam minggu baru dikasih. Nah, mungkin mereka baru di situ membuat nelpon keluarga ataupun orang tua dan lain sebagainya. Kita sebenarnya kan dalam di Gria Quran ini ada 8 triwulan atau 2 tahun gitu ya. Dari 8 triwulan itu, triwulan pertama itu kita gunakan untuk tahsin, perbaikan bacaan si santri tersebut. Jadi ketika sudah baik bacaannya, kemudian mulai menghafal juz 30 gitu ya. Nah, di triwulan inilah gitu, hanya memperbaiki bacaan, kemudian menghafal juz 30, disertai tilawah sebanyak-banyaknya. Kita targetkan untuk di triwulan ini, di triwulan pertama ini, setiap santri harus tilawah minimal 1 hari itu 10 juz. Di sini para santri yang sudah menyelesaikan 30 juz setorannya, dia rekaman. Rekaman fungsinya yang pertama adalah untuk dokumentasi bahwa si santri ini sudah menyelesaikan hafalannya gitu ya. Bukti bahwa dia sudah menyelesaikan hafalannya dengan gambar berupa video seperti itu. Yang kedua, ya fungsinya sebagai kenang-kenangan juga gitu ya. Nanti mereka sudah pulang dan sebagainya, itu menjadi kenang-kenangan bahwa saya sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz seperti itu. Pas saya kesini itu tahun 2013 ya. Sebelum kesini itu orang tua saya itu mengalami kecelakaan sama kakak saya dan kaki beliau patah, dan saya kesini itu benar-benar nekat dan berharap ada perubahan yang lebih baik lah. Saya pergi itu ya, saya melihatkan kondisi keluarga ibu dalam keadaan sakit, dan di rumah ya cuma ada adik dan ayah yang kerja gitu. Awalnya sih ibu sempat khawatir gitu, jauh banget gitu, saya kan dari Riau ke sana. Awalnya sempat ragu ibu. Untung ada kakak yang ngasih masukan kepada ibu, ya ini kan untuk menghafal Al-Quran gitu. Insya Allah itu sesuatu yang bagus, dan insya Allah dijelaskan manfaatnya menghafal Al-Quran itu apa. Terus insya Allah nggak akan sia-sia gitu. Ya, jadi ibu ya, kalau ibu bilang kalau benar-benar niat kamu bagus dan insya Allah itu bagus ya ibu ridho. Sebelum UN itu kan kita ada namanya motivasi sebelum UN. Nah situ kita disuruh milih untuk tulis satu cita-cita kamu terbesar. Nah di situ entah kenapa mungkin kode juga dari Allah. Saya waktu itu nulis hafiz Quran. Entah kenapa mungkin Allah menerima doa saya dan kemudian saya masuk di sini. Dan di situ juga selama masa-masa saya mau masuk perguruan tinggi negeri itu kuliah, saya berpikir kok saya merasa ada yang kurang. Kalau misalkan kuliah aja kayaknya cuma jadi orang-orang biasa aja, nggak bisa jadi orang yang berpengaruh di tempat kuliah itu juga. Mungkin dengan menghafal Al-Quran itu saya bisa menjadi salah satu orang yang berpengaruh. Sebelum kesini itu saya kerja 1 tahun. Kerja 1 tahun itu di bidang desain grafis. Nah waktu itu di suatu subuh saya pingin sekali ke masjid. Karena memang boring begitu kan. Suatu subuh datang ke masjid, ketika di situ ada masjid besar, masjid kecamatan, ada seorang imam, hafiz beliau, namanya Ustadz Hilman. Nah begitu saya ikut, saf pertama saya sholat, dan itu merasakan khusyuk yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan. Ayat yang dibaca panjang banget, yaitu surat As-Sajdah. Dan rasanya itu indah sekali, dengan bacaan mirip dan persis sekali identik dengan Syekh Al-Ghamidi. Dari rakaat pertama saya sudah meneteskan air mata, indah sekali. Dalam hati saya, ya Allah, saya pingin seperti imam itu. Saya pingin sekali punya suara seperti itu, hafalan yang kuat itu.
kemudian kemuliaan yang seperti beliau begitu. Kemudian saya dekati beliau, kemudian saya tanya, keesokan harinya sampai akhirnya saya belajar ngaji dari awal sampai mulai setoran kecil, maksudnya dimulai dengan juz amma. Sebenarnya untuk menghafal Al-Quran itu sangat banyak rintangannya. Itu yang paling pertama yang harus kita pahami. Soalnya sebelum saya kesini, saya sempat berkelahi sama orang tua, coba ku cekcok segala macam, sampai diusir dari rumah pernah. Karena kebetulan orang tua dan semua keluarga dari orang tua saya itu belum ada yang pernah menjajaki di sarjana, belum pernah merasakan sarjana. Nah otomatis keluarga-keluarga mengatakan, wah kamu harus kuliah. Nah pada waktu itu saya keterima SNMPTN. Makanya keluarga bilang, pokoknya kamu harus masuk di sini. Saya mengikuti pengajian pada suatu subuh hari, Ustadz itu mengatakan Al-Quran itu sangat menenangkan hati. Langsung cahaya dalam hati saya itu langsung bersinar gitu. Wah pokoknya saya harus menghafal gitu. Udah akhirnya orang tua nggak menyetujui, saya pergi ke Ustadz saya pergi ke rumah saya untuk membujuk orang tua saya, akhirnya saya bisa pergi. Dan saya datang ke sini walaupun tanpa orang tua memberi sesuatu uang jajan, dengan hasil sendiri cari gitu. Misalnya tapi alhamdulillah orang tua bisa mengerti sekarang. Ternyata Al-Quran itu sangat penting. Menghafal, ya seperti itulah menghafal. Cobai dulu aja. Dan kenyataannya bener. Itu tuh hati menjadi lebih tenang. Kemudian kita bisa menjadi lebih dewasa dan bisa memahami Islam lebih baik lagi dibanding dengan anak-anak muda zaman sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma